jam alias selai. Makannya sering, bikinnya belum pernah. Nah, Mbak Lisa Namuri, Chef Lisa Namuri mau ngajakin saya bikin jam tapi spesial dibuat dari kurma. Apa rasanya ya? Dalam sepanjang bulan Ramadan itu biasanya pasti ada aja sehari atau 2 hari yang namanya kita telat bangun sahur. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyiapkan satu kudapan yang high calories, high nutrition, tapi juga termasuk sunnahnya Rasul. Apa itu? Saya mau ajarin teman-teman bikin dates jam atau selai kurma yang nanti dengan gampang teman-teman tinggal olesin aja di roti. Kalau misalnya tiba-tiba 5 menit lagi udah mau azan ya, olesin aja di roti, boleh ditambahin dengan keju, kemudian kalau ada pistachio boleh ditaburin di pistachio, itu udah enak banget dan insya Allah bisa untuk sumber tenaga selama bulan puasa. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Quran, ketemu lagi dengan kita berdua. Emak-emak yang kerjaannya nggak ada habis-habisnya. Hari ini ada keju, kurma, roti, pistachio. Saya nggak punya clue nih mau bikin apa hari ini, Chef. Kita mau bikin selai kurma. Selai kurma. Saya tuh udah sering makan selai, tapi selai kurma belum pernah ngelihat wujudnya kayak gimana. Nah, jadi kalau misalnya selai yang lain itu biasanya kan pakai gulanya banyak. Ya. Gitu. Jadi teman-teman jangan dianggap tadi makannya pakai selai stroberi sehat. Asal teman-teman tahu stroberinya 1 kilo, gulanya 1 kilo juga. Oh, biasanya perbandingannya Perbandingannya kayak gitu? Seperti itu, 1 banding 1. Kalau jeruk itu lebih banyak lagi, biasanya bisa 1 banding 2. Allah. Kenapa? Karena untuk mengentalkan dan sekalian jadi pengawetnya. Alami ya. Alami. Nggak alami juga sih pengawetnya dari gula itu. Betul. Nah, jadi tapi kalau misalnya kurma ini dia sudah mengandung gula yang tinggi kan gitu, tapi gulanya adalah gula alami. Nah, jadi dia udah nggak saya masukin gula lagi. Iya. Gitu. Nah, ini kita butuh sekitar 6. Sekitar 6 untuk mejol ya. Iya, mejol ya. Salah ya dimasukin bijinya. Allah. Memang gitu, memang mama biasa itu. Apalagi kalau Ramadan udah mau buka kayak gini udah mulai nggak fokus. Iya. Nah, terus airnya Oh iya. Ini kita pakai kira-kira berapa? 2 cup. 2 cup. 2 cup itu berarti sekitar 480 juga ya? Iya. 480 ml. Oke. Ini dia sampai hard boil. Sampai mendidih sampai gitu ya? Mendidih, airnya berkurang. Ya, baru nanti kita blender. Oh gitu. Nanti dia blender dalam posisi masih hangat-hangat kukuh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kemudian nanti kita tambahkan juga air lemon. Untuk balance aja, karena kan dia akan manis sekali, supaya balance dikasih air lemon. Sama juga kayak kalau strawberry jam itu biasanya juga pakai lemon. Oh gitu. Ya. Kemudian ini daya tahannya kira-kira berapa lama? Kalau misalnya nggak disimpan di kulkas gitu, Mbak Ica? Kalau nggak disimpan di kulkas mungkin sekitar 2 minggu. Ya, 2 pekan. Tapi kalau misalnya disimpan di kulkas bisa lama, mungkin sampai 3 bulan. Ya, jauh lebih lama lagi. Lebih lama. Yang penting kita pastikan ini gelas jarnya sudah disterilkan dulu. Jadi gitu. Kita sterilkan gampang, tinggal dimasukkan ke dalam oven aja. Suhu 60 derajat. Sekitar 5 menit, habis itu tutup, udah selesai. Oh gitu, so simple ya? Sesimpel itu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak punya oven, mau di steril, pakai apa? Di boil? Di boil, iya. Tapi jangan ikut di boil kalau sebenarnya cukup airnya sudah mendidih. Kayak kalau sterilize ini aja. Botol bayi, betul. Botol susu bayi. Iya, botol susu gitu, ya. Sama ya. Sama. Biasanya kalau selai kurma ini kan
kalau selai lah ya, kan bisa dipakai buat banyak Ya. masakan nanti ya. Nah, ini kalau selai kurma nanti bisa dipakai untuk masakan apa aja lagi contohnya Mbak Ica? Selain ke roti bisa juga ke biskuit atau ke cake gitu ya. Apalagi ya, bisa ke es krim. Oh iya. Gitu. Terus bisa juga sebenarnya kurma ini enak banget kalau digabung juga dengan buah-buah segar gitu kan mangga, stroberi yang agak asam-asam, karena sebenarnya untuk mendapatkan satu makanan yang kita bisa bilang enak dan kita bisa tahan memakannya, itu kan masalah balance aja rasanya gitu, seimbang apa enggak. Kalau too much manisnya itu kita nggak akan bisa banyak, atau terlalu asin atau terlalu asam gitu kan. Nah terus juga mungkin teksturnya juga dibikin macam-macam gitu, jadi bisa juga dicampur kacang-kacangan kayak pistachio atau mede atau almond. Nah satu lagi juga, kurma itu enak banget dicampur dengan keju. Umu udah pernah coba belum? Oh, udah pernah. Tapi kejunya waktu itu cream cheese. Ya, cream cheese. Dicolek gitu. Iya. Jadi kemarin tuh kalau mau datang, kemarin yang saya bikin buka puasa bersama tahun kemarin itu kita bikin kurma, di dalamnya kita masukin cream cheese, kita masukin pistachio, kemudian luarnya kita balut dengan dark chocolate. Masya Allah. Itu Masya Allah rasanya. Udah kebayang itu rasanya kayak gimana, pasti enak banget. Jadi ternyata kurma itu juga kalau ketemu semangka, kadang kan kita berpikir itu gulanya sama-sama tinggi. Tapi kemudian saya baca ternyata Rasulullah itu sering memakan kurma dengan semangka. Oh gitu? Iya, beliau itu suka dua-duanya. Dan ternyata itu saya pernah jus semangka dan kurma, itu tuh juga tetap enak. Udah nggak pakai tambahan gula, udah berarti ya? Airnya gula. dari semangkanya, manisnya dari si kurmanya. Sekarang juga saya kalau misalnya ada radang, itu biasanya kan saya suka ngejus tomat, pakai jeruk. Sekarang saya pakai tomat sama kurma, itu juga enak ternyata. Bisa juga untuk radang? Iya. Gitu. Jadi kurma tuh memang udahlah ya, kita sebenarnya sami nawaton aja. Iya. Udah tahu karena ini memang disebutkan di dalam Quran. Iya. Jadi kalau udah Quran yang sebutin sih masa nggak percaya. Betul. Dan bahkan juga sebenarnya nih ya, saya kurang tahu kalau secara medis sebenarnya. Kan kalau misalnya dibilang kurma itu terlalu manis buat anak di bawah 2 tahun. Jadi sebaiknya tidak diberikan pada anak di bawah 2 tahun. Tapi justru kalau kita kan secara syar'inya pada saat baru lahir itu justru harus ditanik, dikasih kurma kan, yang sudah dikunyah kemudian karena itu akan berpengaruh kepada tidak hanya pada ketahanan tubuhnya, bahkan kesolehannya si anak ini juga gitu. Ya. Nah ini udah menyusut seperti ini, tinggal sedikit lagi airnya, bisa langsung kita masukkan ke blender. Jadi airnya memang benar-benar harus nyusut kayak gini supaya kurmanya jadi lembut ya. Iya. Supaya nanti kita juga dapat konsistensi selai itu tadi. Kalau nggak kan selainya nanti terlalu terlalu cair. Nah ini kita kasih air lemon juga sedikit sekitar 2 sendok teh. Ini by eye aja kira-kira. Memang beda kalau udah ahli. Pakai mata aja udah, ini 2 sendok teh ini. Iya, kurang lebih. Nah, ini udah agak tricky karena kita sedikit ini ya. Blendernya juga harus pelan-pelan. Iya. Nah, tapi ini Umu udah bisa kelihatan kan? Iya. Teksturnya udah sebenarnya nggak usah pakai blender. Betul. Udah ini sekali. Ini mah dikit lagi aja ini, karena dia udah lembut banget memang. Betul. Langsung kita masukkan ke sini. Nah, tapi satu lagi yang mau saya kasih supaya agak ini rasanya, kita kasih cinnamon sedikit sedikit aja. Ini bisa langsung dimasukin ya.
Nah seperti ini teksturnya teman-teman. Jadi tadi cuman tinggal kita kasih lemon sama Cinnamon. sama cinnamon aja. Nah ini sambil tunggu keluarin selainya, langsung saya oles di roti ya teman-teman. Nih, jadi ini nanti satu alternatif kalau misalnya bangun kesiangan atau memang lagi nggak mau repot aja. Gitu. Ini pakai pisang juga enak. Oh iya benar. Nah, terus saya mau di toasted sedikit. Jangan bilang habis. Kenapa dia? Oke. Nah ini saya kasih keju. Iya, di atasnya ya. Di atasnya. Ternyata kurma itu bisa dijadiin macem-macem masakan. Iya. Soalnya kan kita ngejar sunahnya ya Iya. Jadi kita harus lebih kreatif supaya nggak bosan sama kurma. Bosen. Ada teman saya tuh juga yang kurma digoreng Kurma digoreng? Iya. Itu pakai keju dimasukin udah pernah cobain? Terus belum. Kayaknya mungkin rasanya hampir sama kayak sale ya. Kurang lebih ya. Iya, pisang sale ya. Pisang sale. Ya, yang penasaran boleh dicobain kurma digoreng. Masya Allah, mantap. Ini kurmanya kalau nggak dikulkasin tahannya 2 minggu kata Chef Lisa. Kalau dikulkasin, insya Allah bisa berbulan-bulan. Karena gula itu sebenarnya dia pengawet alami. Apalagi kalau udah disimpan di kulkas nggak dimakan-makan, insya Allah bertahun-tahun ya. Jangan, itu nanti jadinya mubazir. Mendingan dikirim aja buat hampers lebaran. Betul. Nah betul juga Umu, bisa jadi ide bikin hampers ya. Homemade. Ya, homemade. Insyaallah. Oh, di toast ya. Iya, di toast. Wah, kejunya mozzarella. Enggak, Oh, cheddar ini aja cheddar. biasa. Masya Allah. Boleh ditabur. Pistachiosnya sesuai selera ya. Alhamdulillah. Ini teman-teman nutritious banget ya. Dan kurma ini juga seratnya banyak Jadi memang cukup menyehatkan. Iya, ambil piring satu lagi. Iya. Nah ini teman-teman, ini rasanya saya jamin enak banget. Ya, boleh dikasih ininya lagi. pistachiosnya. Masya Allah. Ya, simple. Atau mungkin ini bisa juga camilan habis taraweh. Oh bener, itu dia. Biasanya kan habis taraweh kan masih lapar ya. Jangan langsung yang instan-instan habis taraweh. Ini juga instan kan, tinggal oles aja. Enak banget ini. Nanti kita cobain ya. Pas kita udah buka. Bismillah. Langsung ya. Dicoba di rumah. Gampang banget dan bisa disimpan. Bahkan buat setelah Ramadan. Insya Allah.
Kita pamit lagi karena nyiapin menu berikutnya buat sahabat cinta Quran ya. Ya, Makasih banyak ya, Chef. dicoba ya. Harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat cinta Quran. Terus saksikan program Mabar Masak bareng Chef Lisa Namuri. Supaya kita tidak ketinggalan menu-menu berikutnya, yuk subscribe YouTube Cinta Quran TV dan nyalakan loncengnya.